Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'dah. Hadratal mukhtaramin, para alim, para ulama yang insya Allah dimuliakan Allah, wabil khusus para dewan juri yang arif dan bijaksana, dan tidak ketinggalan pula khususnya kepada para panitia dan juga teman-teman peserta lomba dai yang mudah-mudahan tetap senang dan ceria. Pertama dan yang paling utama, mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada detik ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu kosong. Sehingga dengan adanya waktu kosong seperti ini, kita bisa memanfaatkan waktu menatap kamera. Alhamdulillah. Kedua kalinya, semoga sholawat serta salam teraturkan kepada junjungan kita, Nabi akhiruz zaman. Titik. Artinya adalah apa? Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karim, bisa Samarinda kemarin ada orang yang ngaku menjadi Nabi. Wajib bagi kita untuk tidak mempercayai bahwasanya dia adalah Nabi. Karena Nabi akhir zaman kita meyakini bahwasanya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Izinkan saya Al-Fakir berdiri di sini di hadapan kamera seperti ini, ingin berbicara mengenai mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di era milenial sekarang ini. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat tersebut ketika kita terjemahkan secara kontekstual, memberikan pengertian kepada kita bahwasannya ayat tersebut menjelaskan bahwasannya di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang baik. Pertanyaannya, suri tauladan yang bagaimana yang bisa kita petik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Setidaknya ada 4 akhlak, ada 4 suri tauladan yang terdapat pada diri Rasul yang bisa kita tarik akhlak tersebut menjadikan kepribadian di dalam diri kita. Pertama, akhlak beliau diantaranya atau yang bisa kita kenal dan sebutan sifat wajib bagi Rasul, yaitu as-siddiq, benar atau jujur. Dan ini wajib ada di diri Rasulullah SAW. Dan ini pun boleh bagi kita untuk kita tarik, kita ambil akhlak tersebut, kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu sifat jujur atau sifat benar. Dalam konteks di sini pernah terjadi sebuah perbincangan antara paman Nabi yang bernama Abu Jahal dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, engkau adalah pribadi yang tidak pernah berdusta." Tidak pernah berdusta. Paman Nabi, pemimpin Quraisy, mengatakan demikian kepada Nabi Muhammad. Ya, hanya saja, kata Abu Jahal, hanya saja kami mendustai ajaran-ajaran yang engkau bawa kepada kami. Ya, ini bukti bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang tidak pernah berdusta. Ya, tidak pernah berbohong, selalu jujur. Ya, maka lawan dari sifat as-siddiq di sini adalah sifat al-kidzib, dan di sini termasuk sifat muhal atau sifat mustahilnya Rasul. Maka Rasulullah itu adalah pertama sifatnya adalah as-siddiq,
jujur, mustahil bersifat al-kidzib, pembohong. Itu adalah sifat Nabi yang pertama dan patut kita tiru. Kemudian yang kedua adalah sifat amanah. Ya. Amanah adalah dapat dipercaya. Maka orang yang bisa amanah itu memiliki gelar Al-Amin. Ya. Maka gelar Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin. Ada lagunya. Al-Amin, engkau nabiku. Al-Amin, engkau rasulku. Muhammad, engkau pemimpinku. Al-Amin, itu panggilanmu. Seperti itulah lagu TPQ, lagu anak-anak TPQ. Sifat amanah itu adalah sifatnya. Al-Amin itu adalah orang yang memiliki sifat amanah. Saya mendeskripsikan sifat amanah ini seperti ini. Kita mempunyai teman meminjam kendaraan kepada kita. Misalkan saya punya teman Zaid, pinjam kepada saya, Rim, saya minjam motormu deh. Oke, saya berikan izin kepadamu. Pulangnya jam berapa? Atau minjamnya berapa jam? 1 jam. Dia bilang seperti itu kepada saya. Saya tunggu 1 jam lebih sampai 5 jam ternyata. Berarti kira-kira dia amanah tidak? Tidak ya. Dia telah berkhianat. Dia ngomongin 1 jam ternyata sampai 5 jam. Berarti dia telah berkhianat. Kemudian setelah saat ini kejadian, dia minjam lagi di hari berikutnya, kira-kira dikasih pinjam nggak? Jelas tidak, karena tidak menerapkan akhlak atau sifat amanah. Maka di sini akhlak yang patut kita tiru dari akhlaknya Nabi Muhammad yang nomor 2 adalah sifat amanah. Menjadilah pribadi yang al-amin. Jangan menjadi pribadi yang memiliki sifat lawan daripada amanah, yaitu khianat. Itu adalah poin kedua. Kemudian poin ketiga, sifat tabligh, menyampaikan. Ya. Mustahil bagi Rasul itu tidak menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Mustahil banget. Jadi ketika kita mendapatkan suatu informasi ataupun kita memiliki ilmu walaupun sedikit, maka sampaikanlah. Karena sebagian daripada itu merupakan akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun lawan daripada sifat tabligh yaitu sifat al-khidmah. Sifat al-khidmah. Kemudian yang keempat adalah sifat atau sifat wajibnya bagi Rasul. Kepribadian Rasul yang nomor 4 adalah fatonah, cerdas. Ya, maka pernah saya mendengar suatu kajian yang diadakan oleh Habib Umar Mutahhar. Beliau mengatakan kepada kita bahwasanya mahasiswa harus bisa cerdas, harus fatonah. Cerdas baik secara intelektual ataupun cerdas secara spiritual. Cerdas intelektual bisa diasah melalui belajar. Cerdas spiritual bisa dilakukan atau bisa diasah dengan cara taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lawan daripada sifat fatonah yaitu sifat balada, bodoh. Walaupun di sisi lain sesungguhnya kita juga perlu dengan orang yang bodoh, ya. Bayangkan saja coba kalau kita menjadi orang yang fatonah, orang yang cerdas semuanya, ya. Kemudian orang cerdas ini mau berdakwah kepada siapa? Nggak ada orang bodoh, kan gitu. Nggak ada orang bodoh. Ya benarnya orang bodoh ini juga perlu. Tapi jangan sampai kita hina-hina orang bodoh. Kita yang masih sifatnya ya nggak bodoh, nggak cerdas, berusahalah untuk bisa menjadi manusia yang memiliki sifat fatonah. Mustami'ina wal mustami'at rahimakumullah. Dari keterangan yang telah saya jabarkan di atas, dapat kita simpulkan, kita yang memiliki status generasi milenial, maka tanamkan pada diri kita 4 kepribadian Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah as-siddiq, kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tabligh, yang keempat adalah fatonah. Ketika kita telah menerapkan dalam kepribadian kita 4 sikap tersebut, maka insya Allah bagaimanapun zaman, bagaimanapun kecanggihan iptek, bagaimanapun masa depan yang akan kita lalui, kita akan bisa melaluinya dengan tenang.
Kita bisa melaluinya dengan sifat-sifat 4 tadi. Dengan demikian terakhir kata dari saya, ya, terakhir kata dari saya, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu posisinya di atas ilmu. Sepintar-pintarnya kamu, kalau tidak diimbangi dengan akhlak ataupun adab, maka nilai yang pantas untukmu adalah telur ayam. Artinya adalah apa? Telur ayam itu bentuknya adalah bulat, maka nilai bagi kita adalah 0. Syukur yang saya pakai di situ atau bahasa yang saya pakai adalah telur ayam. Coba kalau telur cicak, ya kecil, nggak ada nilainya, ya. Maka sepintar apapun kita imbangi dengan adab. Al-adabu fawqal ilmi. Yang kedua, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Terjemahan secara kontekstual dari hadis tersebut dapat kita terjemahkan secara kontekstualnya adalah apa? Yaitu tujuan atau visi diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Yang mana pada saat itu kaumnya Nabi Muhammad pada saat itu, ya, tapi ini Rasulullah belum menjadi Rasul, ya. Kota Mekah pada saat itu kaumnya masih terkenal dengan kaum jahiliyah, kaum yang bodoh. Bukan bodoh secara pikiran, karena orang-orang Arab itu terkenal dengan pandai dalam membuat syair, ya. Tapi jahiliyah di sini adalah jahiliyah secara tauhid. Tauhidnya masih kosong, tauhidnya masih bodoh, sehingga Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Mustami'ina wal mustami'at rahimakumullah. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.